Shalom. Wah, yang kencang saya sendiri karena saya pakai Shalom. Haleluya. Berikan kemuliaan terlebih dahulu buat Tuhan Yesus Raja. Ada sukacita, ada happy. Puji bagi nama Tuhan. Kita kemarin sudah menikmati liburan, baik yang jalan-jalan maupun stay di rumah. Kita tetap bersyukur, dan pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan dengan segenap ucapan syukur kita, dengan roh jiwa kita, dengan rasa haus kita untuk menghampiri tahta Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, karena kasih Tuhan yang tiada terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Siap memuji memuliakan nama Tuhan? Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau luar biasa baik dalam kehidupan kami. Apapun yang telah kami hadapi, satu hal Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan, yang sungguh nyata kami lihat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami ya Bapa, sehingga Engkau Tuhan membiarkan kami untuk merasakan kenikmatan kasih-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan kemenangan lepas kemenangan, glory lepas glory, untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji memuliakan Engkau sebagai korban syukur kami atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pengorbanan-Mu, sehingga Engkau layakkan kami untuk memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Bahkan kami menjadi biji mata-Mu, anak kesayangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengenang kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh menerima kehidupan kekal apabila kami percaya. Karena itu Tuhan, kami akan melayani Engkau ya Bapa dengan segenap hati jiwa roh kami. Dan kami jemaat-Mu Tuhan akan memuliakan Engkau, fokus kepada-Mu pada pagi hari ini. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghalangi jalan ibadah pada pagi hari ini, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tentikan keluar, kami patahkan, biar kuasa-Mu sendiri Tuhan yang bertahta di atas pujian kami, untuk bungkus gereja kanan kiri, buka belakang, atas dan bawah, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di pagi hari ini. Tuhan ada pagi hari ini, kuasanya dinyatakan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Haleluya. Hallelujah.
bagi nama Tuhan. Allah yang senantiasa mengasihi kita, Allah yang senantiasa memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Kiri kananku, sekelilingku, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Lagi ya, lebih kompak lagi. Kiri kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Yang bagi Tuhan. Haleluya.
penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami bisa beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan karena kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Kami bisa hadir oleh sebab kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan yang bersumber dari Yesus, itulah yang membuat kami hadir pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami sebagai hamba-Mu akan beritakan sabda-Mu, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu Kudus, biar firman-Mu menjadi pelita dan terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita lihat banyak gereja dengan mereknya gereja Katolik. Katolik artinya umum, universal, menyeluruh. Gereja yang pertama, organisasi yang pertama hierarki, dan gereja Protestan, protes dari gereja yang sudah ada mengenai keselamatan, bahwa keselamatan terjadi hanya 3 hal: iman, anugerah atau karunia, dan Alkitab. Dan terakhir beberapa tahun yang lalu, abad ke-19, timbul gereja Pentakosta yang disebut gereja karismatik, meyakini bahwa Yesus tidak berubah. Mujizat Tuhan terjadi bukan pada waktu dulu saja, tapi sampai saat ini tetap terjadi dalam kehidupan jemaat. Amin. Amin. Itulah gereja Pentakosta, berjalan terus dari abad ke-19 sampai dalam jumlah yang besar. Dan kita melihat sebutan gereja di dalam Alkitab tidak tertulis. Istilah itu berasal dari bahasa Portugis igreja. Gereja artinya tempat ibadah. Tetapi dalam Alkitab tertulis jemaat. Dalam bahasa lainnya disebut eklesia, artinya kumpulan orang yang beriman yang dipanggil Tuhan di dalam Yesus. Itulah yang disebut jemaat atau gereja. Saudara dan saya ini istilahnya sebagai jemaat atau gereja Tuhan. Di hadapan Tuhan kita ini sama. Di dalam Tuhan ini Tuhan tidak pilih kasih mengenai berkat keselamatan, semua sama. Dan kita juga disebut sebagai anak Tuhan, diberi hak. Dan kita juga disebut sebagai domba-domba Allah. Tapi kita lihat bahwa kita ini adalah keluarga yang terpilih atau dipilih Allah. Di dalam perjanjian lama, Israel, bangsa Israel atau Yahuda, itu bangsa yang dipilih Allah dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub namanya Israel, punya 2 saudara, jadi bangsa Israel. Nah, saudara sekalian, kita ini dimulai dari keluarga. Kita ini bangsa yang terpilih, keluarga yang terpilih, dipilih oleh Yesus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai waris kerajaan Allah. Dan kita baca dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Tetapi kamulah yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, kita dulu bukan umat Tuhan, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, menjadi umat Tuhan, milik Tuhan. Yang terdahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan. Kiri kanan ada Tuhan. Suatu keyakinan dalam hidup kita diambil dari ayat Immanuel, bahwa Allah menyertai kita. Amin. Kita sebagai bangsa yang terpilih, keluarga yang terpilih, kita sudah masuk dalam rencana Allah. Begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara masuk rencana Allah untuk keselamatan yang akan datang.
Di dalam dunia ini keselamatan sudah hadir dan ada dalam hidup saya dan saudara. Di dalam keselamatan ada lindungan. Di dalam keselamatan ada pemeliharaan. Di dalam keselamatan di mana saudara dijamin kehidupan saudara, dimanapun saudara berada tidak perlu takut dan cemas, sebab Immanuel, Allah menyertai saudara. Amin. Kalau kita melihat bahwa kita bangsa yang terpilih, tidak semua orang menjadi anak-anak Tuhan. Seberapa banyak orang yang menerima dia, Yesus, diberi hak menjadi anak-anak Allah, diadopsi menjadi anak-anak Tuhan. Lewat hukum, ya yuridis, penggenapan firman Tuhan sudah genap di Alkitab. Apa yang dimuatkan oleh Yesaya digenapi dalam Alkitab. Juru selamat Yesus, dan dia lahir, hidup, dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara. Digenapkan. Dan kenyataannya saudara sekalian, memang dia disalib dan mati. Tapi pada hari yang ketiga, depator, kenyataannya dia sudah hidup kembali. Berarti kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup menjamin keselamatan saudara. Amin. Amin. Memang banyak orang, kalau kita pergi semua menjamin keselamatan sampai di tujuan. Setiap manusia berusaha mencari kepuasan, kesenangan. Tentunya sebagai manusia kita tidak lepas dari wisata atau jalan-jalan, sebab sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Itu biasa saudara sekalian. Tetapi setiap apapun yang saudara lakukan dimanapun saudara berada, waspada dan jaga diri. Yakinlah saudara sekalian, dimanapun saudara berada, Tuhan menyertai saudara. Lebaran, wisata itu harus berujung kebahagiaan. Sebab sudah 2 tahun nggak jalan-jalan. Apalagi kita sebagai jemaat sudah 2 tahun saudara sekalian nggak ada rekreasi. Ujungnya harus ada salam dalam hidup saudara. Amin. Amin. Sekalipun kita naik mobil, ujungnya keselamatan sampai di tujuan. Sekalipun saudara berada di tempat wisata, ujungnya Tuhan jaga dimanapun saudara. Memang seringkali meleset. Orang mencari kebahagiaan lewat dunia fantasi, mencari kepuasan. Kita manusia tidak pernah puas. Mencari kepuasan. Saya kepengen pergi naik gandulan, naik ini, naik itu, semua kepengen. Tapi kalau misalnya usia kita sudah mencapai 60 lebih, wah kalau naik kora-kora itu ada yang pernah pingsan. Kora-kora itu perahu yang digoyang begitu. Saya pernah naik, apalagi naik yang dari atas waktu turun lagi ke bawah. Saya naik halilintar, itu yang punya penyakit jantung darah tinggi, ada yang lain naik. Itu ya jangan coba-coba, kalau nggak kuat jangan naik. Anak-anak suka di waterboom. Waterboom, dia turun, naik, jatuh ke air. Tapi ujungnya harus bisa membahagiakan anak. Dijaga anak-anak kita pada saat kita piknik. Memang sih terjadi kemarin sore di Kenjeran, saya sering pergi ke Kenjeran, Surabaya. Dulu suatu pantai seperti Ancol, tempat rekreasi. Tahu-tahu ya waterboom yang tingginya 10 meter pecah, belah, rubuh. Ya makan korban 16 orang menurut itu. Ada yang kakinya patah. Ujungnya kemanapun kita pergi harus kebahagiaan, harus shalom, harus selamat, harus ada lindungan Tuhan. Amin. Makanya kita pergi kemana juga sebagai keluarga terpilih, jangan lupakan Tuhan. Tuhan ada dalam hidup saudara. Begitu saudara duduk di bis, bersyukur pada Tuhan. Saya sudah sampai di kota ini. Begitu kita berangkat, mohon pimpinan Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kita terpilih. Satu keluarga.
Efesus 2:19 katakan bahwa kita ini keluarga Allah. Dimulai dari keluarga. Saudara semua yang sudah berkeluarga, mujizat Tuhan itu dimulai dari kekeluargaan, dari keluarga. Perjamuan kami di Dirikada itu pesta dimulai dari keluarga. Pada saat itu Yesus diundang, tidak dilupakan. Pada saat kita berpergian kemanapun juga, Yesus diundang tetap hadir dengan kita, menyertai saudara, supaya dimanapun saudara berada, di bawah naungan Tuhan. Amin. Dalam pesta perjamuan kami di negeri Kana, diundang, dijemput, ditaruh dalam pesta. Kita undang Yesus, kita jemput, kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Tuhan kita tempatkan di atas segala-galanya, apapun yang kurang, Tuhan pasti lengkapi keperluan saudara. Amin. Sakeus, Yesus bilang, aku menumpang, dibawa ke dalam rumah tangganya, dijemput, dibawa, tinggal dalam rumah tangganya. Sakeus bukan orang susah, orang ada, punya bodyguard banyak, bagian pajak di kota Yeriko, tapi mengambil uang yang tidak halal. Dan pada akhirnya Yesus diundang, datang ke dalam rumahnya, aku mau menumpang di rumahmu. Artinya Yesus hadir. Dalam satu keluarga, kalau Yesus hadir, tidak perlu ada kecemasan, kekhawatiran. Yakinlah Tuhan pasti menolong hidup saudara. Amin. Demikian juga di negeri kami. Yesus diundang, dijemput, ditempatkan. Memang ada yang bertanya, dan Yesus bertanya juga. Ada juga Ibu Yesus Maria bertanya, mereka kurang air anggur, saatku belum sampai. Tapi Maria, dalam bahasa lainnya Miriam atau Maria, dia ke dapur, ikuti apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan ikuti. Nah, pejabat-pejabat minuman itu yang kurang air anggur, karena semua sudah habis, wah, keluarga ini bisa dipermalukan. Udah banyak gak ada makanan, udah banyak gak ada minuman. Lalu Yesus datang, itu tong kosong, ada isi penuh semua. Isi dengan air, isi. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Begitu tong-tong kosong diisi, Tuhan Yesus bilang, saya coba ikuti apa yang Tuhan katakan. Kita mau mengikuti Yesus, kita mengikuti firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang menjadi berkat atau memberikan saudara akan digenapi dalam hidup saudara. Dicobai anggur yang paling baik, lebih baik yang sudah disediakan. Ada suatu perubahan, pesta itu berjalan terus. Pesta dalam kehidupan kita, kehidupan yang sekarang ini berjalan terus. Harus ada Yesus dalam hidup saudara. Tetap setiap pagi kumpulan keluarga harus tetap ada Yesus. Patria keluarga. Di mana ada Yesus, saya percaya apapun masalah saudara, Tuhan pasti tolong. Amin. Ada keluarga. Kita adalah keluarga Allah. Di gereja keluarga Allah tidak melihat siapapun juga atau latar belakangnya. Begitu saudara terima Yesus, saudara keluarga Allah. Saudara anak Tuhan, saudara domba Tuhan, saudara milik Tuhan, saudara bangsa yang kudus sudah disucikan oleh Yesus. Saudara imamat yang rajani, artinya imamat yang rajani, dulu imam-imam yang lainnya orang Lewi, tapi sekarang saudara sebagai imamat rajani, semua bisa melayani Tuhan dengan sesuai dengan karenanya masing-masing. Imamat yang rajani di surga menjadi imamat yang rajani, melayani Tuhan, bersukacita bersama Tuhan. Kalau WL bisa melayani Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan.
baik singer, baik pemain musik, kita sudah masuk imamat yang rajani melayani Tuhan. Bangsa yang kudus, bangsa kaum milik Allah sendiri, milik Tuhan. Kalau saya jadi milik Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Amin. Kalau saudara punya mobil, dijaga itu mobil, jangan sampai lecet. Kalau saudara punya rumah yang bagus, diperbaiki. Kalau bocor, dijaga, dibersihkan, supaya rumah itu tetap aman, nyaman dari saudara. Demikian juga saudara, hidup saudara. Karena saudara milik Tuhan, tetap diperbaiki kehidupan kita. Mana yang kurang, mana yang salah. Firman Tuhan merubah sikap hidup kita. Ada seorang yang bertanya, di dalam hidup seseorang, apakah bisa seseorang berubah wataknya di dalam Kristus? Atau menurut temperamen, ada melankolis, ada sanguin, ada sugetis, itu apakah mereka bisa berubah? Saya bilang bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amin. Tuhan pencipta, Tuhan yang memberikan napas. Kalau dia jatuh dalam dosa, Yesus mati ke salib, dia akan robah setiap manusia yang berdosa menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Menjadi umat-umat Allah, pilihan Allah, agar hidup saudara di dalam keluarga Kristen, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga Kristen, saya percaya Yesus Tuhan memberkati saudara. Dalam setiap keluarga harus ada kesatuan dan sehati, sebab kesitulah berkat Tuhan dicurahkan. Saudara, kalau saya sebagai keluarga Allah, kalau saya sebagai anak Tuhan, kalau saya dalam kesulitan, kita harus bisa menemukan jalan keluar. Menemukan jalan keluar pada saat kita punya masalah, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Bersandar pada manusia terkutuk, tetapi berkatlah orang yang bersandar kepada manusia, kepada Tuhan. Kalau kepada manusia itu terkutuk, kita bisa saja bekerja dikasih emeng-emeng. Kalau kamu bekerja sama saya janjikan kamu, belum punya rumah, saya akan berikan rumah nanti. Tapi kamu kerja yang baik. Usaha saya bisa berkembang maju. Banyak yang dijanjikan dikasih angin sorga. Kamu saya ikut saya, kamu saya janjikan. Suatu saat kamu berkeluarga, saya jamin pada saat kamu pesta pernikahan. Itu janji manusia. Tapi janji manusia bisa berubah. Janji manusia cuma sebatas mulut. Tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan berkati berlimpah dalam hidup saudara. Amin. Gagal kalau kita bersandar pada manusia, kepada kekuatan yang kita miliki. Saya berpikir pada waktu di Surabaya, saya seringkali bertemu dengan para pengusaha. Mungkin bisa buka jalan, cuma dia jalan keluar. Nanti saya tolong. Tapi cuma ngomong toh, cuma bicara aja. Gereja di dalam pembangunan, nanti saya bantu, cuma ngomong toh. Iman tanpa perbuatan mati. Amin. Amin. Apapun kita punya iman, keyakinan kita sejauh mana keyakinan di depan Tuhan, tindakan iman kita berjalan untuk melayani Tuhan. Sama pendeta melayani jemaat dalam bentuk memberikan makan rohani. Sama seorang dokter melayani pasien dalam bentuk kesehatan, memberikan obat, pemeriksaan yang lain-lain. Aparatur negara, pemimpin sama melayani masyarakat sesuai dengan pekerjaannya. Yesus datang juga berkata begitu. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Di mana saudara melayani pekerjaan Tuhan, di situ ada berkat. Amin. Amin. Di mana saudara berkat Tuhan, di situ ada berkat. Saya pada waktu tanggal 1 dan Lebaran biasa aja diam-diam aja saya. Saya dari Cikarang udah bawa koper, bawa baju siap berangkat ke pasar Minggu. Nggak tahu sampai
Pastor pikir, oh nggak bisa ke luar kota mah. Ya udah, kalau itu mah nggak koper ya. Kita apa yang kita mau, segala sesuatu kita pengen kesini, tetapi lihat Alkitab, banyak manusia punya mau, tetapi segala sesuatu Tuhan menentukan. Amin. Kita banyak kemauan kita. Kita mau usaha, pekerjaan, tapi biarlah rencana saudara serahkan pada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang sanggup memberkati usaha saudara. Apa rencana saudara setelah COVID-19? Mungkin saya berusaha lebih maju lagi. Mungkin saya berusaha lebih giat lagi. Mungkin juga nanti nggak pakai masker. Saya berusaha dengan baik. Tapi apapun yang saudara kerjakan, serahkan pada Tuhan. Sebab Dia sumber segala berkat. Amin. Kalau saudara keluarga Allah, Dia sumber segala berkat. Jangan lupa sama Tuhan. Undang dan jemput, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup saudara. Petrus Yohanes ahli di dalam menangkap ikan, menjala ikan. Petrus Yohanes Yakub ahli di dalam situasi kondisi laut. Tapi pada suatu saat dia berada dalam Tiberias, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Perahunya hampir tenggelam. Pada jam 3 angin saka datang, Yesus jalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Alkitab yang tulis, Alkitab yang bicara. Firman Tuhan yang beritakan bahwa Tuhan Yesus sebagai Mesias Juru Selamat jalan di atas air. Mengapa Yesus bisa berjalan di atas air? Karena air pun ciptaan Allah. Amin. Amin. Sama orang bertanya sama saya, kenapa pada waktu kapak jatuh tenggelam, ya, murid-murid Elisa kapak pohon jatuh tenggelam di Sungai Yordan. Sungai Yordan, Elisa bilang tenang, tenang. Memang kita mesti tenang dalam menghadapi masalah. Yakinlah apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang sangat indah di dalam hidup saudara. Lalu dia lempar kayu, bukan besi berani, kayu itu kampak bisa ngambang. Tidak mungkin bisa ngambang. Hukum alam ini berat jenis air ini satu, kapak ini lebih dari satu. Dalam hukum Archimedes, kayu bisa ngambang karena 0,8. Kapal besi bisa ngambang karena ada ruangan ambil udara. Tapi besi yang unggul itu bisa ngambang karena ada mujizat Allah. Lempar ke kayu, mujizat Allah bekerja. Kenapa air bisa ditanamkan, bisa ngambang? Karena air ciptaan Allah. Air ciptaan Allah ngambang. Di mana di mujizat Tuhan terjadi keajaiban Tuhan. Amin. Secara manusia tidak mungkin. Kapak yang tenggelam selempar sama kayu, emang besi berani? Nggak mungkin. Bagi manusia, bagi saya, bagi saudara, tidak mungkin, mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya pada waktu Lebaran berapa kali saya lihat ada ketua sinode, tokoh yang Tuhan panggil. Saudara semua kenal dah, kalau dari Tiberias siapa sinode tokohnya, dia meninggal dari tahun 2020, 2021, 2022 itu banyak hamba Tuhan yang Tuhan panggil. Ada yang tokoh-tokoh terkenal, pendiri Persatuan Doa, pendiri sebuah gereja yang besar. Tapi Tuhan panggil. Memang luar manusia berada dalam tangan Tuhan. Pada saat Tuhan memanggil seseorang hamba Tuhan, ya, kita bersukacita dengan Tuhan, sebab dia lepas dari penyakit, lepas dari kesulitan, dia bertemu dengan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Tidak ada alasan untuk berduka cita terus. Kita bersuka cita. Saya percaya. Ada orang bertanya sama saya, Bro Timotius, murid-muridnya yang saya ajar 9 tuh, mahasiswa yang saya buat
yang saya buatkan bimbing skripsi 9 orang, Tuhan sudah panggil 3 orang, masih panggil lagi. Saya Timotius dosa masih ada. Saya ada karena Tuhan memberikan kemurahan pada saya. Tugas saya belum selesai. Amin. Amin. Dan saya lihat tahun 2000, dari 2000 sebelum COVID banyak yang Tuhan panggil. Dari sekolah saya di Surabaya 62 siswa, yang tinggal cuma 3 orang yang masih ada. Saya, istri saya, sama satu yang di Bandung. Udah. Umur berada dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil seorang. Tapi kalau kita keluarga Allah yang sudah dipilih Allah, yang diberkati Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana sangat indah. Sebab seorang yang panggil Tuhan sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Berharga. Itulah sebabnya selama kita masih punya napas hidup, jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan karena kesibukan. Tetap hadir melayani, tetap hadir memberkati, tetap hadir saudara sekalian puji Tuhan, dan Tuhan pasti memberkati saudara selama saudara di dunia. Ada masalah, yakinlah Tuhan campur tangan. Yesus bisa jalan di atas air. Tenang, jangan takut. Inilah aku, jangan takut. Orang Tuhan Mesias kok. Itulah sebabnya saya punya Tuhan, Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan juru selamat dunia. Kalau dia menyelamatkan jemaat di tempat lain, kalau dia menyelamatkan nama Tuhan di tempat lain, saya percaya di tempat ini juga Tuhan memberkati gerejanya, Tuhan memberkati jemaatnya. Tetaplah sebagai keluarga Allah yang terpilih, jangan tinggalkan Tuhan. Sekali terima Yesus, percayakan Yesus dalam saudara, dan saya percaya suatu saat kita akan bertemu, kita akan berkumpul di dalam kerajaan surga. Hidup karios, waktu di karios tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Orang umur 50 supaya kelihatan 6 muda dengan berbagai macam cara poles, minum obat herbal dan lain, tetap umur ini gak bisa dikurangin, tetap 50. Cuman mungkin muka sedikit berubah atau badan sedikit langsing. Tambah 60 ini supaya awet muda. Kalau yang disebut awet muda itu kan mundur dari 50 jadi 30. Ini obat apapun yang diminum supaya saya awet 6 tetap berjalan. Kalau manusia sudah 40 mendekati 50, dari 50 mendekati 60, 60 mendekati 70, 70 mendekati 80, 80 mendekati 90. Suatu saat blas akhir. Tapi berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang, saya pikir dalam hidup ini perlu kepuasan, tapi di dalam Yesus ada sejahtera, kepuasan, ketenangan. Saudaramu tenang, saudaramu diberkati, tetap tinggal dalam Yesus. Undang dan tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita sama-sama diri masuk dalam doa. Kita akan nyanyi Guru kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nanti lain perjamuan suci Matias, Pak Anton maju buka. Ada lagi yang lain boleh maju buka. Nanti Matias, Pak Anton maju buka. Kasih Allahku Sungguh telah terbukti. kasih
dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam firman. Kami bersyukur bahwa kami ini adalah keluarga yang terpilih, dipilih untuk masuk dalam kerajaan surga, dipilih dalam rencana Allah di mana penuh berkat dalam hidup kami. Terutama berkat-berkat rohani, di mana ada kasih, di mana iman, di mana ada pengharapan. Sebab di dalam Engkau keselamatan itu terjadi. Dan kami yakin saat ini kami mengadakan Ekaristi perjamuan suci. Di hadapan kami adalah roti dan air anggur. Roti adalah tubuh Kristus, air anggur adalah darah Kristus, yang ditumpahkan karena dosa orang banyak. Seberapa banyak kali kami makan dan minum, seberapa banyak kali memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Bapa di surga, berkatilah perjamuan suci ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah perjamuan suci yang sakit Tuhan sembuhkan. Lewat perjamuan suci kami menerima kekuatan bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Penyertaan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini yang disertai perjamuan suci. Roti ini adalah tubuh Kristus sesuai dengan iman kami, Tuhan. Dan Alkitab juga berkata, seberapa banyak kali kamu makan dan minum, seberapa banyak kali kamu peringati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dan saudara dengar firman Tuhan. Setelah Yesus memecahkan roti, diberkati dengan roti itu, Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, dan dari pilunya kamu sudah disembuhkan. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat air anggur di atas tangan kanan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Air anggur ini adalah darah Kristus yang dengan iman kami yakini. Saudara dan saudara Tuhan, seberapa banyak kali kamu makan dan minum, seberapa banyak kali kamu peringati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Pada saat Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus berkata pada
perjamuan malam. Inilah darah yang ditumpahkan karena dosa dan banyak jalan kepada dosa di dalam perjanjian baru. Dan dosa saudara diampuni oleh darah Kristus. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sudah hadir dalam setiap ibadah. Engkau sudah hadir memberkati seluruh jemaat yang datang pada pagi hari. Lewat perjamuan suci ini mereka lebih hari lebih setia. Lewat sabdamu mereka sebagai keluarga Allah yang terpilih. Ditempatkan Yesus sebagai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan yang pertama dan kedua, kuduskan menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Yang asalnya dari Tuhan kami kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan dulu sebelum menjalankan sungguh ku bangga.
Nanti Pak Anton sama Pak Tias jangan persembahan perpuluhan. Kita jangan begitu besar kasih Allah pada kita. Nyanyian ini harus terjadi dalam hidup saudara. Anak cucunya diberkati Tuhan. Amin. Sebab ini Alkitab. Kalau Alkitab katakan mesti terjadi. Kalau belum terjadi, kita periksa kehidupan kita. Apa yang salah Tuhan sehingga berkat ini mampu? Kalau Daud berkata dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tidak pernah anak cucu orang yang benar yang percaya sungguh pada Tuhan jadi peminta sedekah. Kalau sampai bulan Maret, kalau seperti benang busuk, ya, kalau sampai babak belur dalam satu keluarga Kristen, kita jangan salahkan satu sama orang lain. Selalu, gua yang salah, jangan. Lebih baik kita koreksi hidup kita, kita berdoa pada Tuhan, orang lain yang berkati Tuhan, berkati saya juga. Amin. Amin. Agar saya tetap setia pada Tuhan. Sebab yang dulu orang kaya itu berkat Tuhan berlimpah, punya perumahan dan yang lain-lain, bisa berkosong anjlok. Kenapa? Kita harus kembali Alkitab, back to Bible, kembali pada firman Tuhan. Orang yang benar tidak pernah ada cucunya meminta sedekah. Artinya orang benar, Kristen yang ikut Tuhan mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita bertemu kembali minggu depan dalam kebaktian 8 pagi dalam protokol kesehatan untuk pakai masker. Kita sama-sama berdiri, kita masuk dalam doa. Setia.
dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sangat indah dalam hidup kami. Dari mulai pujian, penyembahan sabda Tuhan sampai persembahan, kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Berkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, baik mereka yang berusaha sebagai pedagang, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan. Di mana campur tangan Tuhan, pasti kami sukses dan berhasil. Berkati anak-anak rohani kami yang masih TK, yang masih SD, SMP, SMA, bahkan yang masih kuliah. Tuhan buka jalan sehingga mereka berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam percobaan Tuhan beri kekuatan. Kami yakin kami punya Tuhan yang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang tetap menyertai kami sampai selama-lamanya. Mereka sudah berikan persembahan, Tuhan berkati. Mereka yang memberikan perpuluhan, Tuhan berkati kehidupannya, usahanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi kami sebentar kami pulang. Pulanglah saudara dengan berkat dari Allah Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.